Pada dasarnya ada beberapa metode yang dapat digunakan dalam melakukan operasi vektor penjumlahan. Metode segitiga. Metode segitiga merupakan metode penjumlahan vektor dengan mendapatkan pangkal vektor kedua pada ujung vektor pertama. Hasil penjumlahan vektor yaitu vektor yang memiliki pangkal di titik pangkal vektor pertama dan ujung vektor kedua. Misalkan terdapat dua vektor A dan B, maka penjumlahan kedua vektor tersebut. Metode jejar genjang merupakan metode penjumlahan dua vektor yang ditempatkan pada titik pangkal yang sama sehingga hasil kedua vektornya merupakan diagonal jejar genjang. Misalkan terdapat dua vektor A dan B, maka penjumlahan kedua vektor tersebut dengan metode jejar genjang. Metode poligon. Poligon merupakan metode penjumlahan dua vektor atau lebih. Metode ini dilakukan dengan cara mendapatkan pangkal kedua vektor pada ujung vektor pertama, kemudian mendapatkan pangkal vektor ketiga di ujung vektor kedua dan seterusnya. Resultan dari penjumlahan vektor-vektor tersebut adalah vektor yang berpangkal-pangkal vektor pertama dan berujung di akhir ujung vektor. Misalkan terdapat tiga vektor A, B, dan C, maka penjumlahan ketiga vektor tersebut dengan metode poligon. Selisih dua vektor yang mengapit sudut. Misalkan vektor A dan vektor min A memiliki besar yang sama, yaitu A sama dengan min A sama dengan A, tetapi dengan arah yang berlawanan seperti pada gambar di atas. Selisih dari dua vektor, misalnya vektor A min B, secara grafis sama dengan jumlah antara vektor A dan vektor min B. Dengan demikian, secara matematis, vektor selisihnya ditulis R sama dengan A min B. Secara analitis, besar vektor selisihnya ditentukan dari persamaan sebelumnya dengan mengganti O dengan 180 min O, karena COS 180 min O sama dengan min COS O, sehingga diperoleh R sama dengan A pangkat 2 tambah B pangkat 2 min 2AB COS O. Panjang segmen garis yang menyatakan vektor V atau dinotasikan sebagai V. Panjang vektor sebagai gambar berikut. Panjang vektor tersebut dapat dikaitkan dengan sudut 0 yang dibentuk oleh vektor dan sumbu X positif. Vektor dapat disajikan sebagai kombinasi linier dari vektor basis 1 sampai dengan 1/0 dan Z sampai dengan 1/0 berikut sebagai gambar. Perkalian skalar dengan vektor. Apa itu skalar? Nah, skalar merupakan suatu nilai yang tidak memiliki arah. Misalkan terdapat suatu skalar K dan vektor U. Perkalian skalar dan vektor tersebut dapat dituliskan dengan KU. Bagaimana hasil perkalian skalar dengan vektor? Apakah hasil perkalian vektor berupa skalar atau vektor? Hasil perkalian skalar dengan vektor akan menghasilkan vektor. Lalu apa yang membedakannya dengan vektor awal U? Yang membedakannya yaitu hasil perkaliannya menghasilkan vektor dengan ukuran vektor yang berpanjang sebanyak K kali dari panjang semua. Berikut merupakan beberapa macam hasil perkalian skalar dan vektor U. Perkalian KU. Jika K lebih besar dari O, maka vektor menghasil searah dengan vektor U. Jika K lebih kecil dari O, maka vektor hasil berlawanan arah dengan vektor U. Jika K sama dengan 1, maka vektor hasil sama dengan vektor U. Jika K sama dengan O, maka menghasilkan vektor 0. Setelah membahas mengenai perkalian skalar dengan vektor, selanjutnya akan dijelaskan mengenai perkalian vektor dengan vektor.